Baiklah anak-anak kelas 10, di sini saya akan melanjutkan contoh soal yang minggu lalu sudah saya jelaskan ya. Nah, ini adalah contoh soal yang kedua. Bentuk soalnya seperti ini. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan mutlak. Mutlak 2X kurang 1 sama dengan mutlak X tambah 3. Nah, perbedaan soal ini dengan soal yang minggu lalu adalah kalau yang minggu lalu dia hanya satu saja nilai mutlaknya. Kalau yang ini dia ruas kiri dan juga ruas kanan menggunakan nilai mutlak. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Tetap sama caranya, kita menggunakan cara 1 dan juga cara 2. Kita menggunakan cara yang pertama. Ya, di sini kita tentukan nilai yang positif dan juga yang negatifnya. Nilai mutlak 2X kurang 1, kita ambil yang positif dan juga yang negatifnya menurut definisi satu-satu. Tapi sebelumnya kita cari dulu yang namanya pembuat nolnya. 2X kurang 1 pembuat nolnya berapa? Nah, 2X kurang 1 sama dengan 0. Ya, disamakan dengan 0, maka 2X sama dengan negatif 1 pindah ke ruas kanan menjadi positif. Berarti jadi X-nya sama dengan setengah. Berarti pembuat nolnya itu adalah setengah. Nah, kalau dia yang positif, 2X kurang 1, yang dalam mutlak ini yang positifnya ambil, maka dia seperti yang minggu lalu sudah saya jelaskan, maka X-nya itu, nilai X-nya akan lebih besar atau sama dengan hasil pembuat nolnya tadi, yaitu setengah. Maka X lebih besar sama dengan setengah. Yang kedua, kalau dia yang negatif, kita ambil negatifnya, negatif dari 2X kurang 1. Negatif dari 2X kurang 1. Maka X-nya itu adalah lebih kecil dari setengah. Itu yang pertama. Itu dari ruas sebelah kiri. Sekarang ruas sebelah kanan, mutlak X tambah 3. Mutlak X tambah 3 sama caranya. Berarti kita ambil dulu pembuat nolnya. X tambah 3 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan negatif 3. Karena dia pindah ke sebelah kanan jadi negatif. Nah, kita ambil yang positifnya, berarti jadi X tambah 3. Maka X-nya lebih besar sama dengan negatif 3 tadi pembuat nolnya, ya kan? Sekarang ambil negatifnya, berarti negatif dari nilai mutlak yang tadi. X tambah 3, maka X-nya lebih kecil dari negatif 3. Nah, kalau kita masukkan ke garis bilangan, berarti ada dua bilangan di sini yang kita dapat, yaitu setengah dan juga negatif 3. Negatif sudah pasti lebih ke kiri ya. Namanya juga garis bilangan, semakin ke kiri semakin negatif, semakin ke kanan semakin besar nilainya, positif. Berarti ada dua bilangan, yaitu negatif 3 dan juga setengah. Nah, berarti ada 3 daerah di sini. Daerah pertama, kedua, dan ketiga. Daerah pertama itu sebelah kiri negatif 3. Ya, kita lihat di sini kan dia pasti sebelah kiri, berarti yang lebih kecil dari negatif 3. Yang ini ya, yang lebih kecil dari negatif 3. Sedangkan yang di tengah, daerah tengah itu yang di antara negatif 3 dan setengah. Daerah di antara negatif 3 dan setengah, berarti X-nya itu kita gabung di sini menjadi X lebih besar sama dengan negatif 3 dan juga X-nya lebih kecil setengah. Berarti daerahnya itu ya di antara negatif 3 dan juga setengah. Sedangkan daerah ketiganya itu adalah X lebih besar sama dengan setengah, yang ini. Ya, X lebih besar sama dengan setengah. Kalau yang di tengah tadi dia gabungan dari sini, ya. Nah, ada 3 daerah di sini. Nah, bagaimana cara menentukan nilai X-nya? Kita lihat daerahnya tadi, ya. Kita gunakan yang pertama, kalau dia X lebih kecil dari negatif 3. Daerah yang lebih kecil dari negatif 3, kita ambil contoh. Yang lebih kecil dari negatif 3 itu pasti negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Kita ambil contoh negatif 4. Negatif 4 kita masukkan ke persamaannya tadi. Berarti negatif 4, 2 dikali negatif 4. Berarti negatif 8. Negatif 8 dikurang 1. Berarti negatif 9. Negatif 9. Ya, berarti dia masih bernilai negatif. Ya, berarti di sini kita kali negatif lagi supaya positif dia. Oke, berarti jadi negatif yang soal yang ini ya. Negatif dari 2X kurang 1. Sekarang kita ambil contoh lagi. Kalau yang X tambah 1 ya. X tambah 3, maaf. F tambah 3-nya. Yang X lebih kecil dari negatif 3, kita ambil tadi contohnya negatif 4 ya. Coba dimasukkan ke sini, negatif 4 tambah 3. Negatif 4 tambah 3 itu negatif 1. Negatif 1, dia dalam harga mutlak masih negatif.
Karena masih negatif, berarti harus kita kali lagi negatif supaya dia positif. Nah, setelah masing-masing kita kali negatif, baru kita selesaikan. Negatif 2x ya, negatif dikali negatif 1, 1. Sama dengan negatif kali x, negatif x, negatif kali 3, negatif 3. Berarti kita sederhanakan. Kita pindahkan ini ke sebelah kiri menjadi tambah x. Berarti min 2x tambah x. Itu min x. Sekarang negatif 3 di sini. Berarti satunya kita pindahkan ke sebelah kanan menjadi min 1. Min 3 kurang 1 adalah min 4. Sama-sama kita kali negatif supaya positif. Berarti x-nya sama dengan 4. X sama dengan 4. Sementara di sini adalah x-nya lebih kecil dari negatif 3. Harusnya nilainya negatif. Karena dia positif, berarti dia tidak memenuhi. Berarti x-nya di sini dia tidak memenuhi. Sekarang kita lihat ya untuk yang di antara. Ya, kita lihat, kita masukkan di antara. Di antara min 3 dan setengah, kita ambil contoh bilangannya 0. 0 kita masukkan ke persamaan di atas. 2 dikali 0, 0. 0 dikurang 1, itu minus 1. Minus 1 ya, berarti dia masih negatif. Berarti supaya positif kita kali negatif di sini. Oke. Nah, selanjutnya yang untuk x tambah 3, kita ambil tadi kan 0. 0 tambah 3. 0 tambah 3 itu 3. Udah positif ya. Nah, berarti dia tetap positif di sini, tidak usah kita kali negatif. Berarti di sini kita sederhanakan seperti tadi, berarti min dikali semua dalam kurung berarti min 2x, min kali min 1 itu 1 ya. Sama seperti yang tadi, berarti x tambah 3, dekatkan dia yang variabelnya sama, x-nya berarti min x, 3 berarti ini jadi pindah jadi min 1. Berarti min 2x kurang x, min 3x, 3 dikurang 1 itu 2. Maka x-nya adalah 2/3, negatif 2/3. Dia memenuhi, kenapa? Karena min 2/3 itu ada di antara minus 3 dan setengah. Yang ketiga, x lebih besar dari setengah. Kita ambil contoh bilangannya ya, x lebih besar sama dengan setengah. Kita ambil contohnya adalah misalnya 2. 2 kita masukkan ke persamaan di atas. 2 dikali x. 2 dikali x. 2 dikali 2, 4. 4 dikurang 1, 3. Berarti 3 udah positif. Berarti tetap positif di sini. Tidak usah dikali negatif. Juga sama di sini ya. 2 ditambah 3 itu 5, udah positif, berarti tidak perlu dikali negatif ya. Berarti ini sudah sama, sudah bisa. Berarti 2x ini pindahkan ke kiri jadi min x, 3. Ini pindah ke kanan jadi tambah 1. Berarti 2x kurang x, 3 tambah 1 itu 4. X sama dengan 4. X lebih besar sama dengan setengah. Berarti 4 termasuk ya, karena dia lebih besar dari setengah, berarti memenuhi. Berarti himpunan penyelesaiannya itu hanya 2, yaitu x sama dengan min 2/3 dan x sama dengan 4, karena itu yang memenuhi. Ini untuk cara yang pertama. Sedangkan cara yang kedua, nah cara yang kedua seperti yang minggu lalu ya, yang harga mutlak x sama dengan akar dari x kuadrat. Nah, kita akarkan ruas kiri dan ruas kanan. Nah, kita akarkan dia, maka karena diakarkan kan akarnya bisa habis, maka tinggal yang di dalam ini saja, dalam kurung. Berarti 2x kurang 1 kuadrat sama dengan x tambah 3 kuadrat. Ya, maka kalau kita kuadratkan ini kan sebenarnya, ya maaf di sini, ini ya, ini kalau misalnya kita samakan, nah ini kita pindahkan ke sebelah kiri ya kan, maka ini ingat caranya, ya kita kurangkan dan kita tambahkan. Yang dalam kurung ini kita kurangkan, kita tambahkan dengan yang sebelah kanan dan juga kita kurangkan. Masing-masing kita tambahkan ke sebelah kanan. Berarti 2x kurang 1 tambah x tambah 3. Ya, sama dengan di sini 2x kurang 1 kurang x kurang 3 setelah ditambahkan dikurangkan ya. Nah, di sini kita lihat ya, maka kita peroleh di sini hasilnya itu adalah 2x tambah x, 3x, min 1 tambah 3, 2. Sebelah sini 2x kurang x, x, min 1 kurang 3, min 4. Nah, maka kita memperoleh 3x tambah 2 dan x kurang 4. Kita cari pembuat nolnya. 3x tambah 2 berarti sama dengan 0. Maka 3x ini kita pindahkan ke sebelah kanan menjadi negatif 2. Berarti x-nya sama dengan min 2/3. Begitu juga dengan yang ini, x kurang 4. X kurang 4 sama dengan 0, maka x sama dengan 4. Maka himpunan penyelesaiannya juga sama. X sama dengan min 2/3 dan x sama dengan 4. Cara 1 dan cara 2 sama himpunan penyelesaiannya. Ya, silahkan dicatat dia, catatan yang ini, cara 1 dan juga cara 2. Untuk contoh soal yang baru saja saya berikan. Lalu kamu kerjakan latihan ini, latihan berikut ini.
dengan cara yang sama, menggunakan cara 1 dan cara 2. Oke, selamat mengerjakan.